الصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk pada materi kita hari ini. Baik Ananda sekalian, kembali lagi kita pada materi tematik pada hari ini. Tema 5, subtema 3 mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap manusia pada pembelajaran 3 dan 4. Jadi pada pembelajaran 1 dan 2 Ananda sekalian, kita mempelajari apa itu surat dan bagaimana unsur dari surat. Kemudian ada poster dan juga pecahan yang berpenyebut sama. Nah, pada materi hari ini kita baca ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas. Dengan wawancara, siswa dapat menyimulasikan bagaimana sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita masuk pada materi yang pertama dengan judul perubahan cuaca yang mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Lani berkunjung ke rumah Opa dan Opa menceritakan sebuah cerita kepada Lani. Nah, ceritanya adalah cerita Opa. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita, berbagi kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh mama dan papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan keguncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar, awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah, matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, perubahan cuaca yang terjadi tadi, bahwasanya ketika cuacanya sedang tidak baik maka mempengaruhi transportasi seperti pesawat. Nah, perubahan cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan, saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, jadi perubahan cuaca ini bisa mempengaruhi transportasi dan bisa juga mempengaruhi bagaimana kondisi dari tubuh kita. Nah, kalau misalnya lingkungan kita jorok atau banyak sampah, bisa jadi ketika cuacanya hujan maka akan terjadi banjir. Nah, ketika musim kemarau terik maka bisa jadi itu juga akan melanda kekeringan di suatu wilayah. Nah, juga kalau cuaca yang ekstrim bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita. Nah, begitu ya. Jadi perubahan cuaca ini terhadap aktivitas kita itu sangat berpengaruh. Nah, Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Mari kita bersama-sama gambar pola dekoratif khas Sulawesi. Nah, ini dia dekoratif khas Sulawesi. Jadi ini dia ada motif pangkadang namanya ya, seperti ini. Ini motif pangkadang seperti huruf G.
Nah, kemudian di situ ada motif delimbongan. Nah, dia ada seperti ini ya, bulat-bulat. Kemudian di sini ada motif pak tedong. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya kayak wajah orang gitu ya, nih. Oke. Nah, kemudian di sini ada motif paksulan sangbu. Nah, dia seperti ini. Dia kayak segitiga terbalik ya. Ada 2 segitiganya. Nah, ini dia motif khas dari Sulawesi. Nah, kemudian motif-motif indah terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Nah, jadi bermacam-macam tuh ya. Kalau Sulawesi seperti ini dia misalnya motif-motifnya. Nah, orang Batak juga punya tuh, misalnya di rumah-rumah orang Batak itu ada motif-motifnya tersendiri, ciri khas dari orang Batak misalnya seperti itu. Nah, di sini ada rumah adat suku Toraja. Jadi adat suku Toraja ini kalau kita perhatikan ada garisnya yang lurus-lurus. Di bagian mana, Miss? Di bagian sininya nih. Ini kan lurus-lurus. Kemudian ada garis yang horizontal. Ada horizontal, ada yang vertikal. Kemudian ada yang garis miring, ada garis melengkung, ada garis yang bergelombang. Juga bermacam garis lainnya, ya kan? Jadi terbentuk dari beberapa pola garis pada suatu bidang. Nah, kemudian memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walaupun berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit. Bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Nah, jadi kalaupun kita ada perbedaan, yang berteman itu ketika teman kita itu orang Bali, orang Surabaya, beda suku, beda agama, nah beda warna kulit, tetapi kita harus tetap bersatu dan juga bersahabat, tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi di Indonesia itu ada beberapa suku bangsa dan kaya akan suku-suku. Nah, nama suku yang ada di Sumatera, daerah Sumatera, nama sukunya ada Gayo, Minangkabau, Batak, Simeulu, Balembang, Lampung. Nah, itu ada di Sumatera. Kemudian kalau di Jawa itu ada Betawi, Sunda, Jawa Madura, Tengger. Kemudian kalau di Bali itu nama sukunya itu Bali. Kalau Kalimantan ada suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, Kutai. Nah, itu kalau di Kalimantan. Kalau di Sulawesi ada Buton, Minahasa, Bugis, sama Toraja. Kalau di Maluku, Ambon sama Aru. Di Nusa Tenggara ada Rote, Sasak, Bima, sama Flores. Kalau di Papua ada suku Dani sama suku Asmat. Nah, itulah dia ya. Nah, kita lanjut. Nah, jadi Indonesia itu tuh memang banyak sukunya, kaya akan suku. Jadi itulah kekayaan dari negara kita dan bahasanya pun banyak, ya kan Ananda? Nah, jadi di sini kita punya tugas. Jadi tugas Ananda sekalian cari informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari keluargamu. Yang pertama, siapa nama kita, tulis siapa namamu. Yang kedua, di kota apa tempat lahirmu. Nah, silahkan dibuat kita lahir di mana. Kemudian dari daerah mana ayahmu berasal. Nah, ayah kita tuh orang mana. Dan ibu orang mana juga, berasal dari mana. Nah, yang kelima, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu, ya. Jadi apa kebiasaannya, misalnya apa kira-kira budaya yang unik di asal daerah ayah kita itu, ya. Nah, ini tugas Ananda hari ini. Dan semoga materi kita hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Dan bisa mengerjakan tugasnya dengan benar. Silahkan dikirim ke WA Miss ya. Miss tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.